Ya kalau sekarang harusnya apa? Laporan itu bisa diterima karena ini contoh ijazah yang asli Ya. yang di badan. Saya bisa menghadirkan gitu misalnya Dan orangnya. ini kita gitu. bicara Ya. tentang produk keluaran institusi, Betul. tidak hanya pribadi kan. Maka kita justru membawa waktu itu fotokopi hitam putih, ini justru print color. Ya, dan ini artinya scan beneran dari ijazah asli yang ada ya. Meskipun bukan milik Jokowi, karena yang asli milik Jokowi kan sampai sekarang masih goib ya, kelihatan. Tapi kita juga membawa contoh postingannya Dian Sandi, ini bukti-buktinya ya. Analisis histogram, perbandingan antara fisik antara ijazah yang disebut itu adalah ijazah hasil scan asli yang dibawa oleh Dian Sandi, dibawa oleh Andi Aswan dan ditampilkan oleh Dian Sandi, itu kita bawa juga. Nggak bakal bisa Joshua Sinambela atau siapapun ahlinya ya membuktikan kami mengedit. Ya. Tidak bisa. Karena apa? Karena itu terbuka. Source code, kode sumbernya terbuka di buku Jokowi's White Paper. Dan Yusuf Effendi sebenarnya salah satu tersangka juga dalam kasus ini. Oh, nggak masalah. 1 dari 8 Ya. tetapi kasus ini walaupun tidak berkaitan tetapi akan sangat menentukan arah permainan ya, yaitu rencana pelaporan terhadap Andi Azwan dan Joshua Sinambela. Ya. Nah, Mas Roy Suryo bertindak sebagai saksi fakta, Ya. nanti mungkin Respon bisa bertindak sebagai ahli. Apa yang kira-kira yang mau diadukan? Karena kebetulan pengadu prinsipalnya belum datang, tetapi Ya. Mas Roy sebagai saksi fakta paham betul. Ya. Dan ini saya perkenalkan, namanya Roy Suryo. Lengkapnya KRMT, Roy Roy Suryo Noto di Projo. Projo. Nah, itu yang nggak tahu orang. Ya. Oke, silakan Mas Roy. Iya, terima kasih Bang Refli Harun, dan jangan lupa Bang Refli Harun ini adalah juga kuasa hukum, ya gitu. Ntar penasihat hukum juga, jadi jangan sampai dilewatkan, ya. Nah, siang hari ini kita bersama-sama berada di tempat yang sangat penting ini, ya, di kantin Polda Metro Jaya. Itu sebentar lagi kita akan bersama-sama ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, untuk melakukan pendampingan kami berdua atau bertiga dan itu semuanya, pendampingan terhadap prinsipal yang bernama Mas Rustam Effendi, yang pada saat acara nih salah satu TV swasta, kita nggak usah nyebut TV swastanya ini sudah usah ya. Rakyat bersuara aja. Oh, rakyat bersuara aja ya gitu. Ya, rakyat bersuara 2 minggu yang lalu ya, pada hari Rabu ya, tanggalnya itu adalah tanggal 19 November 2025 ya. Itu yang hari Rabu ya? Hari Rabu, itu yang pertama kali. Nah, itu ada saya itu. Ya, ketika Iya. Mas Refli juga ada di situ, Iya. ada seseorang dengan gagah perkasa, Iya. ya, itu kemudian dengan gayanya sebagai seolah-olah pakar telematika atau pakar detail forensik, itu menayangkan sebuah tampilan seperti ini. Nah, yang dia klaim sebagai scan ijazah asli dari Jokowi. Oke. Jadi scan Ijazah dari ijazah analog. asli analog ya. Gitu. Dia tampilan ini scan. Dari Ya. ijazah analog. Ya, dan berkali-kali ditanyakan sama host yaitu Aiman Wicaksono. Kita Ini nggak eksklusif. Nggak perlu nyebut Aiman. Oh, nggak boleh nyebut Aimannya ya? Ya udah. Ya, Ainusnya juga nggak usah ya. Ya. Jadi artinya Tapi disebut. dia ditanyakan, dikonfirmasi apakah itu benar scan. Dan dengan gagalnya Andi Yasir mengatakan, ya, ini scan. Pertama kalinya ditampilkan di layar televisi. Oh, Wah. Sayangnya, premier ya. ya premier gitu. Dan Mas tadi itu yang nggak usah disebut namanya Aiman tadi, Ya. ya. Aiman. Itu kemudian mengatakan eksklusif ya untuk pertama kalinya di layar kaca. Nah, jadi waktu itu sayangnya memang di sana memang ada Bang Refli Harun, ada juga banyak ya nasib yang lain, Bang Gopur. Memang tidak terbantahkan. Karena apa? Tidak terbantahkan karena teman-teman ini tidak mau membahas soal teknis. Ya, karena kita tidak ahlinya. Bukan kompetensinya. Iya. Dia juga sebenarnya bukan kompetensinya. Cuma kan bedanya kan ada yang berani. Oh, nggak berani ngaco kan? Nah, dan ini yang penting. Memang seharusnya, unfortunately, sayangnya,
saya memang diundang tadinya. Tapi harusnya acara itu hari Selasa, Iya. tanggal 28. Tanggal apa? 18, sorry. Ya, harusnya tanggal 18. Iya, harusnya tanggal 18. Cuman karena Bentrok sama sepak seminggu bola. sebelumnya Ya. saya diberitahu itu tadinya sesuai jadwal, tapi tiba-tiba bentrok sepak bola dan mundur ke sehari, dan pada hari itu saya terlanjur sudah komitmen dengan TV lain. Maka kan tidak elok kalau kita membatalkan janji yang sudah sebelumnya. Oke. Itu aja. Jadi biasanya sih kita oke. Ya. Nah, karena nggak datang, wah dia kemudian dengan gagah perkasa menampilkan itu. Nah, menariknya itu akhirnya menjadi kebanggaan dari TV tersebut ya. Gitu. Dikatakan ini adalah eksklusif scan asli. Nah, saya kemudian mengatakan ke TV itu tidak benar. Itu bukan scan. Sehingga akhirnya seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 25 November, ya saya gantian diundang juga, tapi saya minta supaya fair dan tidak gibah, Andi Aswan diundang lagi. Ya, jadi saya minta supaya dia diundang lagi, gitu, supaya kita fair. Ada istilah gibah juga di situ ya? Ya? Kalau nggak ada orangnya gibah berarti? Kalau nggak ada orangnya kan gibah, ya kan gitu. Nah makanya bagusnya Andi Aswan juga hadir lagi, dan dia seolah-olah tetap menampilkan itu scan asli. Ternyata teman-teman semua, saya bisa pastikan bahwa yang ditampilkan itu bukan scan asli. Jadi dia telah melakukan kebohongan publik. Ya karena yang ditampilkan itu adalah, pernah kita bahas nih di RH Channel ya, bahwa ada garis dan ada nokta-nokta yang ada di bawah. Ini adalah tayangan ulang dari tayangan yang pernah diposting oleh Sandi ya, Dian Sandi, kader dari PSI pada tanggal 1 April 2025, hanya dikoreksi. Jadi yang tadinya miring, dia koreksi. Sehingga kalau kita bandingkan, jadinya kayak gini. Nah, jadi ini yang sebelah kanan, ini punyanya Dian Sandi, sebelah kiri itu punyanya Andi Aswan. Ya. Dan yang paling menyesakkan saya, atau yang paling kemudian membuat saya itu kaget adalah, kalau teman-teman lihat dengan sederhana saja, logo Universitas Gadjah Mada yang tadinya rapi bagus segi 5, ini jadi peyang, atau dalam bahasa Jawa saya menyebutnya pating pecotot. Ya, pating pecotot itu apa? Ya ini nggak beraturan sama sekali. Dan kalau secara teknis, Bang Rismon juga pasti sangat mengetahui, Dr. Rismon. Kemudian saya analisis dua gambar ini sama. Hanya ditarik yang namanya dikoreksi. Ya, kalau saya nyebutnya dikoreksi paralaks, kalau Dr. Rismon menyebutnya apa? Heatmap. Ya. Peta energi. Ya, bukan. Koreksinya. Ya, registrasi citra. Ya. Ada dilakukan registrasi citra. Itulah yang kemudian seharusnya kita sebagai lulusan UGM itu marah. Karena logo UGM itu bagus banget gini, dan ini ada artinya. Nah, maka hari ini intinya ada seorang pelapor yang memang datang pada acara itu. Jadi kalau minggu yang lalu mungkin ada upaya dari seseorang bernama Benny Parapat yang kemudian kurang berhasil. Ya, karena apa? Karena dia hadir juga sebenarnya. Ya, cuman tidak masuk ke dalam acara itu. Kalau Rostam ini masuk dan hadir dan ada di panggung. Jadi dia benar-benar prinsipal yang sangat prinsip. Nah, dan dia nanti akan membuktikan juga, karena nanti bahan-bahan ini akan menyertai Mas Rustam, ya, bahwa ijazah UGM yang sebenarnya itu seperti ini. Ini ijazah asli tahun 85, Fakultas Kehutanan. Tidak harus seangkatan dengan Jokowi, tapi lulusnya jelas 85. Ya, jadi ini ada watermarknya, ada embossnya. Jadi akan menunjukkan kalau yang dilaporkan itu adalah apa? Seseorang dengan bangganya mengatakan scan ijazah asli dari UGM, padahal palsu. Itu aja intinya. Diduga palsu ya? Diduga palsu. Ya. Gitu. Salah satu indikator untuk mengatakan diduga palsu itu satu, tidak ada watermarknya. Kemudian tidak ada emboss. Tidak ada emboss. Ya, dua hal logo itu UGM juga tidak rapi. Logo itu UGM itu ada logo peyang. UGM-nya kan peyang. Peyang. Izin Pak Risman. Pinjem. Ini. Ini look, ini yang sebelah kanan tuh yang asli, sebelah kiri itu yang palsu. Lihat, perbedaannya sangat nyata. Tidak ada emboss, tidak ada watermark, ya. Kemudian padahal ini sama-sama
lulusan tahun 85. Ya, jadi Ya. logikanya sobat era sekalian, Ya. kawan-kawan semua, ini walaupun barangkali dari angkatan yang berbeda Ya. wisudanya, tetapi yang harus kita pahami yang punya Pak Jokowi ini wisuda terakhir tahun itu. Betul, November. Jadi kalau November Seharusnya seharusnya lebih bagus dari lebih ini. canggih daripada ini. Ya. Kalau ini saja Ya. sudah watermark, sudah emboss, maka masa yang terakhir tidak ada watermark, tidak ada emboss. Betul. Itu logika common sense yang bisa dipahami sangat. Itu ya yang ditanyakan oleh host tadi, Iya. yang nggak usah disebut namanya Aiman Aiman tadi. itu ya. Nah itu Iman menyatakan itu imannya A. Dari A Iman. Ya. Dan dia sangat bijaksana, Iya. wicaksono. Oh, Nah, itu sampai mengatakan pada salah seorang yang juga dilaporkan, Hmm. yang namanya Joshua Sinambela, Hmm. ya, loh, Anda kenapa yang dianalisis bukan yang katanya scan gitu? Iya. Nah, Joshua itu dengan tergagap-gagap, ini yang bisa menirukan persis banget tuh Dr. Isma. Ya. Iya. Saya gagap di atas panggung sampai ditanya oleh Aiman bahwa ini gimana basic question, kenapa yang diteliti bukan yang asli gitu loh, kenapa justru punya Dian Sandi ya, dia berdua itu malah kacau dan nggak bisa menjawab sama sekali. Itulah bukti bahwa kebohongannya nyata telak betul ada di atas rakyat bersuara dan ditonton jutaan rakyat Indonesia. Jadi saudara sekalian, Mas Roy ini tidak hanya membuktikan karena dia hadir di dalam acara yang kita tidak sebut namanya rakyat bersuara itu, Betul, ya, tetapi juga karena beliau akhirnya melakukan penelitian. ya, Nah, hanya barangkali dalam hukum itu kan sumbernya apakah yang Mas Roy teliti itu sama dengan apa yang ditampilkan oleh Andi Azwan? sama-sama dari lulusan UGM tahun 85. Enggak, maksudnya yang tadi. Oh iya, Mas Roy kan Oh, ini. ya, nah, ini kan yang ditampilkan oleh Andi Azwan. ya betul. Nah, pertanyaannya Mas Roy dapat ini dari mana? Dari sumber yang terpercaya yang diberi oleh Andi Aswa. Oh, itu yang penting kan? Iya. Masa Andi langsung ngasih ke Andi? Saya langsung, Iya, nggak mungkin. oke. Saya bisa dapat ke Jadi- seseorang yang diberi oleh Andi Aswa. Jadi intinya adalah Ya. ini adalah dokumen yang Resmi. dikatakan Yang sebagai bukan asli dari Andi Azwan. Andi Azwan. Ya, Jadi ini adalah dokumen yang katanya scan asli dari ijazah asli. betul. Gitu. Katanya gitu. Katanya begitu. Tetapi Mas Roy sudah membuktikan dengan ilmu pengetahuan Ya, bahwa ini ternyata palsu. palsu dan ini dokumen yang sama dengan yang Dian dipakai oleh Sandi. Dian Sandi. Ya, Jadi dia mengedit dari citra digital. Betul, saja. mengedit Digital dari- ke digital. iya. Jadi ini yang nanti mungkin Dr. Isman bisa Oke. bantu menambahkan secara digital forensik apa yang dilakukan untuk melakukan editing ini. Oke, Ya, silakan. ya, silakan. Ya, Jadi tadi silakan. jadi jangankan pakai teknik yang terlalu tinggi. Ya, Bang Ya. Ucok aja, Bang Ucok ada di sini Bang Ucok. Aja. Hmm. Nah, itu Ya, pakai Photoshop aja bisa kan? Heeh. Photoshop ya Bang ya. Cuma pakai Photoshop dari yang Ini perspektifnya terorientasi begini, terputar, Iya. ya, perspektifnya berputar. Ini bisa dengan Photoshop bisa ternyata. Jadi tidak perlu seorang programmer untuk menghasilkan itu dari situ. Itu tadi Bang Ucok sudah bisa kalian apa namanya bisa kalian praktekkan sendiri pakai Photoshop bisa ya. Yang seperti itu versi perspektifnya terrotasi menjadi seperti ini tegak lurus terhadap observer pengamat ya atau sejajar dengan screen. Jadi akibat dari apa namanya salah satu operasi yang dikenal dengan ubah bentuk Heeh. transformasi di dalam image registration itu, nah dia akhirnya mengalami disformasi perubahan bentuk, akhirnya ini melonjong, Oke. melonjong. Itu yang dilakukan oleh Andi Azwan dan atau Joshua Sinambela yang diakui sebagai scan ijazah asli itu loh Bang. Oke. Jadi sebenarnya penyidik gampang sih membuktikannya. Mana filemu? Ini Pak, sumbernya dari mana? Ini. Diperiksa metadatanya. Oh, bukan hasil scan ijazah. Ya sudah selesai. Ya. Nggak usah terlalu pakar banget memeriksanya gitu Bang. Oke, Mas
Udah. Udah gitu Bang. Mas Roy, ini kan walaupun kasus ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang menimpa Mas Roy, Ya. kemudian Dr. Tifa dan Rismon, tetapi ini kan bisa yang saya katakan menentukan jalannya permainan. Oh iya, Kalau kemudian tiba-tiba ternyata ada konspirasi di sana untuk mengadakan yang tadinya tidak ada menjadi ada dan seolah-olah dokumen itu otentik, kan begitu jadinya kan? betul. Menjadi itu pelanggaran terhadap pasal 35 35 atau 35. Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE. justru ya di sini harus di SP3, di sana yang harus Persis. ditindaklanjuti. Intinya gini, orang selain Andi Aswan yang disebut oleh Dr. Rismon tadi, yang namanya Joshua Sinambela, itulah yang kemudian kemarin memberikan kesaksian keahliannya kepada Polda Metro Jaya digunakan untuk menentukan kita gitu. Meskipun mungkin dia tidak menentukan pasal-pasal 3235, tetapi dalam IG dia ya yang di private sekarang ya dan itu sempat juga ditayangkan di berbagai YouTube-nya Termul ya. Dia sempat mengatakan orang-orang ini dia tulis RS, RHS, TF kemudian berapa pasti masuk atau pasti ditahan. Karena sudah jelas kalau itu melakukan editing rekayasa gitu. Dia melakukan itu. Jadi kan ya jahat sekali ini. Gitu. Ahli kok berperilaku seperti itu dan dia menentukan di situ itu bulan Juli. Jahat itu seperti ada apa dengan cinta dua. Iya, Rangga sama Cinta dikatakan apa Cinta mengatakan pada Rangga ya. Jahat. Dan dia bulan Juli itu malah sudah memastikan Agustus pasti naik jadi tersangka. September masuk ke pengadilan. Padahal ini sudah November gitu loh. Jadi kan ngaco banget orang itu. Gitu. Kebohongan juga dia. Gitu. Oke. Jadi kemarin itu ya Beni Parapat Ya. Tertahan di sini 12 jam dari pukul 10 sampai 10 malam. Dan hasilnya laporan dia belum diterima. Atau masih dikonsultasikan. Iya, mau dikaji lah. Alasannya konyol, Pak. Iya. Satu, menurut teman-teman penyidik katanya, yang penyelidik yang nanti akan menerima, katanya yang lapor itu harus pemilik ijazah. Iya, Pak Jokowi sendiri. Lah, ya kan konyol. Yang kedua adalah yang dikatakan tuh pasal yang disampaikan pasal 3235 itu harus delik aduan. Nah, padahal itu kan delik umum. Kalau pada kasus yang menimpa kami, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa dan teman-teman yang lain ya, jelas betul itu malah yang melaporkan pasal itu tuh bukan Jokowi, bukan juga orang-orang itu, tapi pasal itu tiba-tiba muncul gitu saja. Ya kan aneh. Itu katanya bukan delik aduan tapi tiba-tiba bisa muncul. Kemudian Beni juga dikatakan tidak membawa bukti ijazah yang asli. Iya. Itu yang disebutkan. Itu konyol itu. Justru kita inilah perdebatan kita dari dulu. Mana yang asli? Ya kalau sekarang harusnya laporan itu bisa diterima karena ini contoh ijazah yang asli yang di badan. Saya bisa menghadirkan gitu misalnya dan orangnya. Kita gitu. Bicara tentang produk keluaran institusi, betul. Tidak hanya pribadi kan? Iya, dan ini jelas yang ada waktu kemarin Beni memang tidak bisa membandingkan yang asli kayak apa, yang tidak asli kayak apa. Ini kan nanti bisa membandingkan Rustam. Berarti Profesor Ova Emilia bisa mengadukannya. Karena dirugikan kan dia. Oh iya, betul. Masa UGM ijazahnya abal-abal kayak gitu? Ya, ini yang asli. Percetakannya pun bisa juga nih. Bisa. Katanya peruri, katanya. Iya. Itu. Ada yang mau ditambahkan, Kesman? Ya. Kita perlu ini juga tanyakan kepada Topi Merah. Ya. Karena beberapa bulan yang lalu dia menganalisa klaim dari scan ijazah asli oleh Joshua Sinambela jauh sebelum Rakyat Bersuara ini. Itu juga nggak ada yang buat. Ya kan? Jadi klaim scan ijazah asli ini itu jauh sebelumnya oleh Joshua Sinambela. Jadi saya meminta Topi Merah untuk menunjukkan sumber video yang Anda analisa. Nanti kita hubungi deh Topi Merah ya supaya menjadi salah satu bukti laporan nanti ya menyusul itu Bang. Nah, kalau Topi Merah ini kita nggak sebut namanya benar. Nggak usah disebut, jangan kalau itu. Yang kita mengindikasikan juga nggak boleh. Oh, nggak boleh lah. Ya. Karena topinya yang sekarang dipakai putih. Ya. Ketika dia datang ke saya nggak pakai topi merah juga dia. Iya. Ada ini teman-teman ada mau tanya nggak? Ya. Ada mau tanya nggak? Ada apa-apa? Dul, tanya Dul. Mau tanya? Ada yang mau tanya? Pakai ini dong, pakai ini. Ya ada, pakai. Pakai. Ulangi. Ulang, diulangi.
Pertanyaannya diulang. Ya. Ya, Oke, udah. oke. Nih, sebenarnya yang berhak menjawab prinsipal, ya. Tetapi walaupun prinsipalnya belum datang, beliau adalah saksi fakta dan ahlinya. Ya, ini beliau ahlinya juga, jadi lebih berhak menjawab. Kalau saya gini, teman-teman semua pemirsa RH Channel dan seluruh channel yang lain ya, ada Badiji Academy, ada Sentana dan ada Persuasi dan teman-teman yang lain. Inilah kita menguji atau kita menilai, masyarakat menilai, apakah aparat dalam hal ini khususnya Polda Metro Jaya objektif, transparan atau tidak. Karena dengan laporan Joko Widodo tanggal 30 April yang tidak membawa bukti yang sahih ya, waktu itu juga hanya membawa fotokopi ya ijazah ya, karena tidak membawa ijazah asli. Karena apa? Yang dibawa tuh dilipat-lipat ya dalam stop map itu, dan itu kata Pak Kabid Humas waktu itu, bukan Kombes Budi tapi Kombes Adi-Ari waktu itu adalah fotokopi. Yang ketika ditanyakan wartawan, Pak itu asli atau fotokopi? Pak Kombes Ari mengatakan fotokopi. Jelas betul mengatakan fotokopi. Ya, nah jadi itu asli fotokopi berarti, bukan aslinya. Nah, maka kita justru membawa waktu itu fotokopi hitam putih, ini justru print color. Ya, dan ini artinya scan beneran dari ijazah asli yang ada ya, meskipun bukan milik Jokowi, karena yang asli milik Jokowi kan sampai sekarang masih goib kelihatan. Tapi kita juga membawa contoh postingannya Dian Sandi, ini bukti-buktinya ya, analisis histogram, perbandingan antara fisik antara ijazah yang disebut itu adalah ijazah hasil scan asli yang dibawa oleh Dian Sandi, dibawa oleh Andi Aswan dan ditampilkan oleh Dian Sandi, itu kita bawa juga. Dan nanti mungkin ada saksi-saksi yang lain, bisa jadi nama orang yang tadi disebut oleh Mas Refli, topi merah, juga dihadirkan. Karena kan topi merah pun sebenarnya waktu itu ada di lokasi juga, dan dia ada di panggung bersama Joshua Sinambela. Gitu. Kalau dokter respon, keahliannya nanti yang diperlukan. Kalau ahli itu nggak perlu hadir di lokasi, tapi bisa menilai secara ilmiah tadi ya, apakah ini ada. Nanti kalau saya dipanggil sebagai saksi Pak itu, saya bilang, Bapak tonton aja lah Rakyat Bersuara. Nah, itu. Bahkan mungkin host dari Rakyat Bersuara yang tidak sebut namanya Aiman tadi, bisa bolak-balik, iya itu juga bisa dihadirkan sebagai saksi. Itu, jadi itu ya jawabannya. Orang yang kemungkinan akan menjadi saksi, dan jutaan rakyat Indonesia itu juga menjadi saksi secara tidak langsung siaran pada tanggal 19 dan tanggal 25 November tentang kebohongan publik yang jadi siapapun yang nonton bisa jadi saksi. Bukan. Ada jutaan orangnya. Jutaan orangnya nggak apa-apa. Dia menjadi saksi yang tidak dihadirkan dalam kasus ini. Itu saksi secara langsung. Oke. Ya. Bro Rismon. Ya, Bang. Jadi soal tanya tadi, optimis apa tidak ini laporan diterima hari ini? Sebenarnya kalau polisi berintegritas, ya sangat optimis lah. Seperti saya katakan tadi, tinggal mengecek metadatanya, ya, minta saja file yang dari dari Andi Aswan maupun Joshua Sinambela itu jelas kok itu. Dari Photoshop kah, dari dari software lain kah, atau benar dari scan ijazah. Dan kalau kita lihat sekilas saja kerapatannya aja rendah kok. Kerapatan PPI ya, pixel per inchinya. Ya, pixel per inchinya saja rendah. Kerapatan VVI ya, bukan VVI-an. Oh, PPI-nya ya kan. Kerapatan, terlalu rapat. PPI-nya, pixel per inchinya saja rendah, itu nggak mungkin itu hasil scan. Kalaupun hasil scan-nya mungkin dari zaman tahun 90-an mungkin. Iya, masih scan. Ya, jadi kita berharap lah ya, sembari ada rasa optimisme supaya Kapolda maupun jajarannya juga menindak sesuai dengan equality before the law. Ya kan, jangan kami dituduh merekayasa, mengedit, padahal ada ini jelas-jelas ini mengaku scan ijazah asli Jokowi tadi, tapi sumbernya malah nggak tahu. Iya. Joshua Sinambela di Rakyat Bersuara. Saya nggak tahu. Ini persis Pak. Saya nggak tahu dari mana, kenapa Andi Aswan mengatakan itu asli. Saya nggak tahu sumbernya dari mana.
Potongan video itu dibawa nggak sebagai Ada. bukti? Ya? Ya Ada, kan? ada. Terus bagaimana seseorang ahli digital forensik nggak memeriksa metadata, mengklaim itu hasil scan ijazah? Ya Tuhan, ampunilah kami. Yang diperiksa itu ijazah ahli lainnya. Kalau toh yang diperiksa kemarin, yang dianalisa adalah hasil image yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kenapa kami malah dituduh mengedit? Padahal Kan ini sudah Padahal yang diupload Dian Sandi itulah basis untuk melakukan penelitian. iya, kan? basis penulisan Jokowi's White Paper juga buku itu, gitu loh, iya kan? Dan nggak bakal bisa Joshua Sinambela atau siapapun ahlinya ya membuktikan kami mengedit. Ya. Tidak bisa. Karena apa? Karena itu terbuka. Source code, kode sumbernya terbuka di buku Jokowi's White Paper. Makanya di Rakyat Bersuara pun dia tidak berani membuktikan mana kami mengedit. Ya, lagian juga logikanya lucu. Kalau misalnya mengedit kan harusnya ada end produknya kan? Iya. Nah, end produknya itu nggak ada. End produknya tetap ijazahnya ini. Iya ini. Kalau Andi Aswan tadi end produknya ada yang Ada. dia tunjukkan. Betul. Itu tadi. Hasil scan ijazah. Ya, Kalau kami kan cuma menentukan region-regionnya, terus dianalisa histogramnya, dilakukan pencocokan citranya dengan sejumlah algoritma neural networks atau model AI, ya sampai sampai Andi Aswan berbicara tentang model neural network, hebat banget ya, belajarnya kapan nggak tahu. Nah, ini yang ditampilkan sampai bilang retina fish kalau apa hubungannya? retina dari foto ya kan. Nah ini kan heat map ya, peta energi dari dua buah citra. Kalau sama, berasal dari dua citra yang sama, maka dia identik. Lihat itu warnanya, ya kan? Kalau yang merah, ya, yang ke arah merah, itu intensitas energinya tinggi. Artinya nilai-nilai pikselnya mengarah ke 255. Kalau ke yang biru, itu mengarah ke 0. Lihat patternnya, identik. Berarti dia berasal dari satu citra yang sama, yaitu citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Jadi Gitu, Bang. dugaannya bahwa apa yang dimiliki oleh Andi Azwan itu sebenarnya hasil edit dari citra digital Miliknya Dian Sandi, Dian Sandi. bukan hasil scan. Oke. Jadi itu bohongnya di situ. Oke. Jelas bohong kalau ini. Oke, luar biasa maksudnya. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan nanti pelaporan akan berjalan dengan baik.